Nah, lelaki sekarang saya sudah bersama si cantik dan si seksi Kiki Amalia. Hai. Kamu apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Anyway, sekarang lagi sibuk apa aja sih? Sibuk karena aku main sinetron, jadi aku masih syuting-syuting. Terus juga sekarang ada pekerjaan baru dari tahun kemarin. Aku lagi live PA bersama DJ, jadi DJ memainkan musik, aku nyanyi di beberapa klub besar di seluruh Indonesia. Kita tahan dulu sebelum berbincang-bincang. Bagi para lelaki yang mau mengenal sosok Kiki lebih dalam, kita saksikan dulu video yang satu ini. Kiki Amalia, model dan pemain sinetron serta film Indonesia yang bertubuh mungil ini terkenal dengan karirnya di dunia model dengan berbagai gaya seksinya. Di usianya yang ke-33, wanita cantik ini tetap menebarkan senyum dengan kepahitan rumah tangga yang ia jalani sekarang. Meski gagal membina rumah tangga dengan pesepak bola Marcus Horizon, Kiki tetap menyibukkan dirinya dengan berbagai aktivitas. Selain berakting, Kiki yang berzodiak Sagittarius ini mulai merambah dunia presenter. Mantan kekasih aktor Hengky Kurniawan ini mulai tahun 2011 mencoba mengasah kemampuannya dalam dunia bisnis dengan membuka usaha bisnis kuliner bertajuk Mie Balungan. Aktingnya yang cenderung panas dalam berbagai film pernah membuat namanya menjadi artis terseksi di tahun 2008. Untuk urusan asmara, Kiki Amalia juga cenderung tertutup. Tak hanya sekedar akting, Kiki juga pernah mencoba terjun dalam dunia tarik suara. Dan itulah seputar informasi tentang wanita mungil yang satu ini, Kiki Amalia. Nah, itu dia profil singkat mengenai Kiki Amalia yang kelihatannya setiap harinya sibuk ya. Nah, mengingat body yang masih masih asik, wajah yang masih cantik nih. Masih aktif nggak sih di pemotretan majalah pria dewasa? Itu udah ditinggalin sekitar 10 tahun yang lalu. Waduh, lama banget. Saya udah 30 tahun sekarang. Berarti saat itu usianya 20 tahun. Iya, Sudah seperti ditinggalkan kamu ya 20 tahun ya. Berarti saya baru memulai karir. Enggak. 20 tahun itu masih pengen-pengen, pengen sesuatu yang beda nih, di foto kayak gini gimana ya rasanya gitu. Jadi nggak ada pikiran, pasti ntar ada dapet tantangan gimana gitu. Tapi kalau buat aku sendiri sih itu merupakan tantangan baru. Dan setelah itu baru sekali dua kali dapet respon yang luar biasa dari masyarakat. Udah gitu, selesai nggak mau lagi gitu. Kembali lagi ke persoalan yang kemarin sempet ini, dengar kabarnya sang mantan suami itu memutuskan untuk bercerai. Ini siapa sih sebenarnya, Mbak? Kalau boleh tahu sebelumnya. Iya, sebenarnya begini, sebenarnya saya males gitu, pas is pas buat aku gitu. Yang pasti kehidupan kami berpisah itu karena memang Marcus mau berpisah dan saya juga mau berpisah. Karena buat saya nggak ada harus membuka aib laki-laki mantan suami yang pernah kita cintain gitu. Jadi selesai sampai di situ ya udah selesai. Saya juga pengen berpisah, Marcus juga pengen berpisah, dan kita merasakan itu adalah jalan yang terbaik buat kita berdua gitu. Saya rasa mungkin Marcus bisa mendapatkan yang lebih baik dari saya, dan saya juga seperti itu gitu. Karena ini mungkin udah jalannya Tuhan sih kalau aku bilang. Saya sendiri tuh kemarin pas mendengar berita perceraian dari Mbak Kiki, saya sendiri kaget loh. Lihat di infotainment, karena kan kemarin ketika menikah itu juga naik juga ke permukaan beritanya bahwa Mbak Kiki menikah dengan Marcus karena saat itu Marcus habis memenangkan salah satu ajang sepak bola lah dan untuk mendongkrak popularitas. Oke, kalau aku sendiri harus menjawab itu seperti ini. Waktu itu keadaannya orang nggak tahu seperti apa rumah tangga kami gitu ya. Yang tahu hanya saya dan juga Marcus. Yang tahu bener-bener dalamnya kita harus bercerai itu cuman kami berdua gitu. Dan kenapa waktu itu saya memilih Marcus, mungkin pertanyaan kamu. Karena waktu itu Marcus sudah ngejar saya dari tahun 2004. Oh ya iyalah, siapa yang nggak mau ngejar wanita cantik dan seksi? Enggak. Jadi kalau orang bilangnya, wah ini Kiki mau sama Marcus gara-gara dia baru, dia lagi ngetop-ngetopnya nih. Justru perasaan aku, karena aku, sebelum di AFF, dia udah pacaran sama aku gitu. Jadi justru kayaknya dia yang naik gara-gara pacaran sama aku gitu. Jadi aku mikirnya bahwa pada saat itu orang berpikirnya cuman masalah prestasi Marcus pada saat dia memenangkan Piala AFF yang lagi heboh pada saat itu, dan dia nggak memikirkan bahwa apa yang terjadi pada kami pada saat kami sebelum menikah gitu. Jadi sebenarnya untuk popularitas sih enggak lah ya. Gitu. Pengalaman yang baik banget yang sudah dibagi. Itu dia. Perbincangan semakin seru, tapi harus saya tahan dulu karena lelaki saya akan tetap berbincang-bincang dan semakin seru
dengan Kiki Amalia setelah yang satu ini.